Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ohiriyah, NIM 2020 310070. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi Islam rahmatan lil alamin. Islam adalah agama yang menyempurnakan agama samawi yang mengajarkan tentang pentingnya cinta dan perdamaian. Islam merupakan agama yang tinggi dan sempurna, sebagaimana dalam sebuah ungkapan hadis, Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam atulah agama yang unggul, tinggi, mulia, dan tidak ada bandingannya. Oleh karena itu, Islam adalah salah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya, "Innad dina 'indallahil Islam." Quran surat Ali Imran ayat 19, yang artinya sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Dengan dasar tersebut, Islam adalah agama yang universal dan lengkap dalam ajarannya. Keuniversalan Islam karena tidak satupun sisi kehidupan manusia di dunia ini kecuali terdapat aturan, tuntunan, serta arahan syariat berdasarkan petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah di dalamnya. Al-Quran sebagai sumber pokok pertama diturunkan untuk umat manusia agar menjadi lebih baik. Quran surat An-Nahl ayat 64. Dan sebagaimana misi dalam agama Islam adalah sebagai rahmat semesta alam. Quran surah Al-Anbiya ayat 107. Agama Islam rahmatan lil alamin sebenarnya sudah diimplementasikan oleh para wali songo, salah satunya dengan melakukan akulturasi budaya. Dan Islam sebagai rahmatan lil alamin secara normatif dapat dipahami dari ajaran Islam yang berkaitan dengan kaidah akidah, akhlak. Akidah atau keimanan dimiliki manusia harus melahirkan robbaniyah, sebuah kehidupan yang sesuai dengan aturan Tuhan. Tujuan hidup yang mulia, takwa, tawakal, ikhlas, istiqomah. Islam juga menjadi rahmat bagi tegaknya pilar-pilar negara. Namun pelaksanaan Islam rahmatan lil alamin sebagai sebuah konsep dalam implementasinya sering diganggu, yaitu yang pertama oleh subjektivitas kepentingan pribadi, kedua oleh mereka yang menjadikan Islam sebagai ideologi, ketiga oleh gambaran negatif atau stigma yang diberikan oleh pihak lawan. Dalam mengungkapkan hak-hak tersebut, dapat diketahui bahwa Islam rahmatan lil alamin telah memiliki jasa dan kontribusi yang besar untuk menyatukan hati, pikiran, dan gerak langkah umat Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani Permoholan, NIM 2020 310011. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai implementasi Islam yang rahmatan lil alamin. Agama Islam memang benar agama yang rahmatan lil alamin. Namun banyak orang yang salah kaprah dalam menafsirkannya. Nah, yang menjadi tantangan besar umat Islam masa kini adalah Islam belum lagi terwujud risalahnya. Ia belum lagi menjadi rahmat bagi manusia, karena kita harus mengadakan koreksi total terhadap cara-cara hidup kita saat ini, baik dalam bidang budaya maupun dalam bidang muamalah. Implementasi rahmat bagi semesta alam sudah meluas hampir ke berbagai belahan dunia. Secara etimologis, Islam berarti damai, sedangkan rahmatan lil alamin berarti kasih sayang bagi semesta alam. Maka yang dimaksud dalam Islam rahmatan lil alamin adalah Islam yang kehadirannya di tengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun alam. Nah, rahmatan lil alamin ini sendiri adalah istilah Qur'ani, dan istilah itu sudah terdapat dalam Al-Quran, yaitu sebagai firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, "Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam." Nah, ayat tersebut menegaskan bahwa kalau Islam dilakukan secara benar, dengan sendirinya akan mendatangkan rahmat untuk orang Islam maupun untuk seluruh alam. Sedangkan dalam segi teologis, Islam memberi rumusan tegas yang harus diyakini oleh setiap pemeluknya. Tapi hal ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memaksa non-muslim untuk memeluk Islam. Begitu halnya dalam tataran ritual yang memang sudah ditentukan operasionalnya dalam Quran dan hadis. Namun,
dalam konteks sosial, Islam sesungguhnya hanya berbicara mengenai ketentuan-ketentuan atau pilar-pilar yang penerjemahan operasionalnya secara detail dan komprehensif tergantung pada kesepakatan dan pemahaman masing-masing komunitas, yang tentu memiliki keunikan berdasarkan keberagaman lokalitas nilai dan sejarah yang dimiliki alam. Sedangkan dalam segi teologis, Islam memberi rumusan tegas yang harus diyakini oleh setiap pemeluknya. Tetapi hal ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memaksa non-muslim untuk memeluk Islam. Begitu halnya dalam tataran ritual yang memang sudah ditentukan operasionalnya dalam Quran dan hadis. Namun, dalam konteks sosial, Islam sesungguhnya hanya berbicara mengenai ketentuan-ketentuan atau pilar-pilar yang penerjemahan operasionalnya secara detail dan komprehensif tergantung pada kesepakatan dan pemahaman masing-masing komunitas,